ketika berjuang sangat berat mencari kawan seperjuangan. Alhamdulillah di Indonesia ada dulu NGO yaitu KPA yang mendampingi dengan setia sejak SPP berdiri, yaitu pada tahun 2000, tepatnya 24 Januari tahun 2000. Sehingga sekarang di Januari itu sudah 20 tahun SPP berdiri dan KPA masih senantiasa menjadi pendamping setia, menjadi kawan seperjuangan yang setia, yang mana bahwa harapan-harapan rakyat ini akan menjadi semakin nyata, tidak hanya menjadi mimpi. Di SPP tentu saja gerakannya ini tidak melulu dilakukan atau para aktivis gerakan reforma agrarianya itu tidak hanya didominasi oleh para bapak-bapak, akan tetapi juga ibu-ibu anggota petani Serikat Petani Pasundan, mereka pun masuk di dalam kepengurusan Serikat Petani Pasundan. Nah, kemudian SPP sendiri tidak lepas sejarahnya. Ketika berdiri ini dibidani oleh 3 organisasi pemuda, juga organisasi mahasiswa yaitu FPPMG, Forum Pemuda Pelajar Mahasiswa Garut, kemudian di Tasik ada FMR, Forum Pemuda Mahasiswa untuk Rakyat, kemudian di Ciamisnya ada Farmaci, Forum Aspirasi Rakyat Ciamis. Mereka ini adalah yang mendeklarasikan bersama-sama para petani, para ustadz, para buruh tani, para tokoh. Maksud tujuan diselenggarakannya acara syukuran, evaluasi dan refleksi SPP 4 Kabupaten di tahun 2020 ini, yang pertama adalah momentum evaluasi refleksi ini merupakan momentum bertepatan pada harlahnya SPP yang ke-20 tahun pasca dideklarasikannya SPP di tahun 2000 tahun lalu. Nah, yang kedua, di dalam momentum peringatan harlahnya SPP ini sekaligus kita melakukan proses satu evaluasi dan refleksi yang mana sudah merupakan tradisi agendanya SPP secara triwulan, yang melakukan satu proses melakukan satu evaluasi program sejauh mana agenda-agenda kerja SPP yang sudah dilakukan paling tidak dalam setahun terakhir ini. Nah, dalam tema konteks syukuran evaluasi refleksi tahun ini kita ngambil tema terkait soal reorientasi pola usaha ekonomi industri. Kenapa kita ngambil tema itu? Yang pertama adalah kita memaknai reforma itu tidak hanya sekedar memperjuangkan sertifikat, tetapi bagaimana reforma agraria yang SPP usung adalah bisa meningkatkan kesejahteraan baik secara ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Nah, salah satu tempat yang kita ambil di lokasi Dusun Cikujang, Desa Sukamaju, Kecamatan Cihaurbeti, Kabupaten Ciamis, ini adalah merupakan salah satu contoh di mana SPP di sini mampu membangun, mewujudkan gerakan reforma agraria dan ekologis. Yang pertama, masyarakat di sini, contoh misalkan dia dengan bisa mendapatkan lahan untuk lahan pertanian, otomatis mendapatkan peningkatan secara ekonomi dan juga lingkungan terjaga. Hutan juga tetap terjaga. Nah, perjuangan SPP pun ke depan kita tidak lagi berpikir tentang sertifikat, tetapi bagaimana SPP mampu merubah pola, merubah kekuatan gerakan baru, sehingga ini bisa jadikan proses pembelajaran juga buat serikat-serikat petani yang lainnya.
kuliah di Universitas Galuh mengambil jurusan Fakultas Hukum gitu kan. Saya berangkat dari keluarga atau orang tua saya itu sebagai petani yang alhamdulillah juga masuk pada organisasi Serikat Petani Pasundan, Tani Lokal Purbahayu Kabupaten Pangandaran gitu. Saya juga sekolah di SMK Pasawahan yang kebetulan didirikan oleh SPP, sehingga saya kuliah itu mempunyai pemikiran bahwasanya saya sebagai generasi muda Serikat Petani Pasundan harus kembali lagi ke organisasi Serikat Petani Pasundan untuk membangun desa-desa gitu kan. Yang mana desa-desa kebanyakan itu tingkat kemiskinannya luar biasa gitu kan. Banyak sekali hal-hal ketimpangan di desa-desa. Maka saya selaku generasi muda Serikat Petani Pasundan gitu kan, sekarang mulai kuliah gitu kan, mulai bercengkrama dengan petani-petani gitu kan, mulai berbaur, melihat situasi kondisi di desa-desa yang kian miris gitu kan kondisinya. Maka tugas kami hari ini adalah bagaimana caranya mengajar gitu kan di sekolah, memberikan pemahaman-pemahaman mengenai organisasi gitu kan, dan proses regenerasi di organisasi Serikat Petani Pasundan juga sangat penting gitu kan. Dalam proses pengajaran bukan hanya soal proses advokasi atau bagaimana caranya SPP bermasalah dan sebagainya. Kita juga berbicara mengenai bagaimana generasi-generasi muda dari Serikat Petani Pasundan ini disiapkan untuk mengelola hasil-hasil dari tanah yang diperjuangkan oleh Perkenalkan, nama saya Wildan Arya Gumilar. Saya sekarang menjabat sebagai koordinator EPPMG. Sejarah singkat soal perjalanan saya di EPPMG, yaitu karena saya terlahir dari rahim keluarga SPP. Kenapa bisa disebut sebagai rahim keluarga SPP? Karena orang tua saya ikut berpartisipasi di gerakan Serikat Petani Pasundan sejak tahun 97. Oleh sebab itu, saya mendedikasikan diri saya di organisasi Serikat Petani Pasundan dari mulai tahun 2011 sampai tahun 2020 dengan berbagai rintangan dan tantangan. Bahkan jika melihat dari situasi dan kondisi saat ini, peningkatan ekonomi bahkan di tingkatan kepemimpinan juga sudah tertata dengan baik. Keberhasilan SPP di tingkat lokal banyak sekali dalam menciptakan pemimpin. Terhitung untuk saat ini sudah ada 30 kepala desa yang ada di SPP, dan memang terbukti keterpihakannya terhadap SPP jauh ketika SPP itu tidak memiliki kepala desa. Nah, dalam kegiatan kali ini yang diadakan di OTL Cikujang, saya melihat dan saya memandang bahwa selama ini banyak pandangan-pandangan dari masyarakat luar, petani itu sebagai perusak lingkungan, bahkan dikatakan sebagai perambah hutan. Tapi ketika melihat posisi dan kondisi saat ini, SPP tidak pernah seperti itu. Bahkan ketersediaan pangan, ketertataan lahan, bahkan secara ekologis dan ekonominya itu sudah dikatakan cukup. Kenapa dikatakan cukup? Jika melihat nilai ekonomi, masyarakat itu sudah banyak yang tidak lagi bekerja di luar kota. Mereka lebih memilih menjadi seorang petani karena penghasilan petani lebih tinggi daripada bekerja di kota. Dan begitu pula ketika melihat sisi ekologisnya, banyak tumbuhan-tumbuhan atau hutan rakyat yang memang dikelola oleh masyarakat itu membuat lahan menjadi hutan. Dan bahkan ketika kita berbicara masalah pangan, SPP sudah bisa
sejahtera. Namun saya berharap untuk kedepannya SPP lebih banyak belajar lagi dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya, termasuk dari kasus konflik, baik itu di masalah politik, baik masalah dengan perusahaan ataupun pihak-pihak lain. Itu menjadi pembelajaran saya yang membuat saya berharap SPP menjadi lebih besar lagi. Ngomong reforma agraria, tapi bukan ngomong petani, kalikan 0, Pak. Artinya itu pedagang reforma agraria. Tidak hanya soal reorientasi pola usaha ekonomi yang harus dijalankan oleh SPP, tapi kalau kita merefleksikan kepada refleksi SPP tahun lalu soal reorientasi gerakan reforma agraria, maka yang harus kita serukan adalah meluruskan agenda reforma agraria pemerintahan Jokowi. Luruskan, luruskan, luruskan. Karena apa? Karena masih banyak terjadi penyimpangan. Banyak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh menteri-menteri dari jajaran nasional sampai ke daerah. Apakah Jokowi tidak tahu? Pasti Jokowi tahu. Pasti Jokowi tahu. Tetapi di kelompok lain ada yang mendesak soal investasi skala besar. Inilah yang harus kita refleksikan bersama. Mudah-mudahan SPP juga melihat secara lebih utuh bahwa kita harus mulai melakukan reorientasi perjuangan reforma agraria, tidak hanya mengurusi advokasi tanah, penyelesaian konflik agraria, menunggu sertifikat dan seterusnya, tapi ekonominya diperkuat.